Wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa mungdzirin. Faman amana wa aslaha fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Surat Al-An'am ayat 48 Allah berfirman, wa ma nursilu, dan tidaklah mengutus kami Allah al-mursalina kepada seluruh para rasul illa mubashirina, melainkan halnya orang-orang yang memberi kabar gembira. Man, kepada orang amanah yang beriman itu orang bil jannati, dengan masuk ke dalam surga. Wa mungdirina, dan orang-orang yang memberi peringatan. Man, kepada orang kafaro yang kufur itu orang bin nari, dengan masuk ke dalam neraka. Masing-masing semua manusia itu sudah ditentukan tempat kembalinya nanti di akhirat. Semua orang itu sudah ada ketentuannya, tempat kembalinya kelak di akhirat. Sudah pasti, tidak bisa dirobah. Inna syaqiyya la syaqiyul azali wa aksuhus sa'idu lam yubaddali. Jadi bahagia dan celakanya manusia itu semua sudah ditentukan, tidak bisa dirobah. Ya. Ketentuan ini tidak bisa dirobah. Yang celaka ya pasti celaka. Yang selamat pasti selamat. Cuman ada tanda. Allah menciptakan tanda, ciri, totonden. Tanda orang yang akan bahagia, tanda orang yang akan celaka. Mana tandanya? Al-Imamul Haddad mengatakan radhiyallahu anhu, wa'lam anna unwanas sa'adah, ketahuilah oleh kamu akan sesungguhnya tanda kebahagiaan. Apa tanda bahagia itu? Ayyuwaffiqallahul abda lil amali salihi fi hayatih, adalah memberi taufiknya Allah kepada seorang hamba untuk melaksanakan amal soleh di dalam masa hidupnya. Satu tandanya, Allah berikan pertolongan untuk hambanya di dalam melaksanakan kebaikan ketika masa hidupnya. Karena di dalam melaksanakan kebaikan ini berat. Contoh puasa Ramadan ini berat, harus melawan hawa nafsu. Ya, kalau orang nggak bisa melawan hawa nafsu, tergoda, ya, nggak kuat dia menahan lapar, menahan haus, ya. Ini semua amal soleh ini membutuhkan pertolongan Allah. Tanda orang yang akan bahagia di dalam masa hidupnya oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal soleh. Wa yuyassirahu lahu, dan Allah mudahkan untuk melakukan amal soleh. Itu tandanya. Tanda orang yang akan bahagia. Apa tandanya? Diberi taufik oleh Allah untuk melakukan amal soleh. Karena amal soleh ini berat bawaannya. Haroream. Ya, amal soleh mah
haroream. Keur ngaji ge hayang nate peureum. Keur ngaji hayang nate peureum. Peuting peureum, isuk peureum. Ya. Haroream we haroream. Itu. Bawaan amal soleh mah haroream. Lamun teu aya pitulung Allah. Jadi tanda orang bahagia itu diberi oleh Allah taufik untuk melakukan amal soleh di dalam masa hidupnya. Karena kalau nanti di akhirat semua berebut ingin melakukan amal soleh, tapi tidak berlaku nanti di akhirat. Kalau ingin amal soleh sekarang di dunia, perbanyak amal soleh sekarang di dunia, bukan nanti di akhirat. Pada haroream lain, getol ibadah haroream teu. Haroream getol ibadah teh. Haroream pisan. Amal soleh haroream paksa, tak gitu. Nah, orang-orang yang diberi pertolongan oleh Allah untuk amal soleh, lalu dimudahkan oleh Allah untuk amal soleh di dalam masa hidupnya, itu salah satu tanda orang itu akan bahagia. Itu baru tanda. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah, dijadikan oleh Allah orang-orang yang bahagia. Amin ya rabbal alamin. Jadi untuk melakukan amal soleh, baik amal soleh yang hubungannya dengan Allah langsung, atau amal soleh yang hubungan dengan makhluk Allah, dimudahkan. Dia untuk ikhlas dimudahkan, untuk tawadhu dimudahkan, untuk segala amal baik dimudahkan oleh Allah. Untuk memaafkan orang lain dimudahkan, untuk memberi ya infak dimudah, segala mudah. Orang itu tanda orang baik, orang yang akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Allah mudahkan di dalam melakukan amal soleh. Melangkah ke masjid mudah, melangkah majlis ilmu mudah, buka Quran mudah, untuk ucap baik mudah. Pokoknya segala kebaikan baik zahir dan batin Allah mudahkan. Itu tanda orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Mudah-mudahan kita semua diberikan ya oleh Allah taufik hidayah untuk melakukan amal soleh di dalam masa hidup. Sekarang nih kan malas ya, malas zikir, malas baca Quran, malas istighfar, malas taraweh komo ataunya komo taraweh mah atau 20 teh atuh ya, biasana ge 2 siki salat penting ieu kudu 20. Eta teh tarawehna hungkul, witirna 3 teh. Komo 3 lamun witirna 11 mah haroream pisannya. Witirna 11 haroream pisan itu. Nah, itu di antara tandanya. Ketika dia dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amal soleh dan diberikan taufik oleh Allah untuk melakukan amal soleh, tanda orang tersebut akan dijadikan orang yang bahagia. Maka kita harus terus memohon kepada Allah agar dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amal soleh. Kemudian tanda orang yang celaka, alla yuyassara lil amali saleh wa yubtala bil amali su. Tanda orang yang celaka adalah tidak dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amal saleh dan ia mendapatkan balahi dengan melakukan amal yang tidak baik. Mun kana goreng lancar wae saya mah. Tapi kana hade waduh hese kana hade mah. Tah nu kitu ciri tanda orang yang akan celaka. Ya, ngobrol mah saya mah. Komo ngarel ngidur komo make nyaritakeun kagorengan batur kuat lancar. Nah, pas pakai muka Quran mah jol macet. Jol hayang eureun we, jol berat. Saya mah pelesir ka ditu ka dieu mah lancar we. Nah, reka mah sigit mah jol perod ya. Nah, gitu. Kita mah ka ditu ka dieu lancar, ai ka pangajian waduh rada hese. Tah eta kade. Kade eta bisi kasupkeun jelema cilaka. Tah jelema nu cilaka mah orang celaka itu bagaimana? Allah mudahkan
Ya, untuk amal yang tidak baik Allah persulit untuk melakukan amal yang baik. Ya, kalau untuk bergadang ibadah sulitnya, dibangunkan sholat sulit. Tapi untuk maksiat, nggak tidur, malam kuat, ya lihat yang haram kuat, dengarkan yang haram kuat, kumpul yang haram kuat. Tapi untuk yang baik sulit. Nah itu dikhawatirkan tanda orang yang celaka. Harusnya itu sulit untuk memaafkan orang lain. Hati-hati itu. Sulit untuk punya sifat tawadhu, sulit untuk punya sifat dermawan. Hati-hati. Bisa jadi itu tanda orang yang celaka, ditutup oleh Allah, dipersulit untuk melakukan amal soleh, baik amal soleh yang zahir maupun amal soleh yang batin, sulit. Nah itu dikhawatirkan orang yang sulit melakukan amal soleh, dikhawatirkan orang tersebut mempunyai tanda orang yang celaka. Harus Rasulullah SAW bersabda, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. I'malu, silakan beramal kalian, silakan beramal. Ya, kita ini sekarang ini sedang beramal. Ada orang yang beramalnya menuju surganya Allah, ada yang beramalnya menuju nerakanya Allah. Silakan. Sararea ada rek balalik. Nu bager rek balik, nu teu bager ge rek balik. Rek ka sawarga silahkan, rek ka neraka kumaha dinya. Kardos i'malu kata Rasulullah SAW, i'malu, silakan beramal kalian. Tapi ingat, fakullun, maka masing-masing manusia muyassarun adalah yang dimudahkan oleh Allah, lima untuk perkara khuliqa yang diciptakan itu kullun lahu untuk itu ma. Artinya masing-masing orang itu dimudahkan oleh Allah untuk perkara yang menunjukkan kepada tempatnya kelak di akhirat. Faman man khuliqa lil jannah yussira li amali ahli jannah. Orang yang diciptakan oleh Allah untuk surga, untuk mengisi surganya Allah, maka dia dimudahkan untuk beramal ahli surga. Kalau orang calon ahli surga, dia dimudahkan oleh Allah amalan-amalan ahli surga. Amalan ahli surga itu tawadhu, rendah hati, ikhlas, dermawan, apalagi ya, khusyuk, memaafkan, rahmah, kasih sayang. Itu sifat-sifat yang baik itu ada di dalam orang tersebut. Itu sifat ahli surga. Ahli surga itu tidak ada kedengkian. Bukan sifat ahli surga, orang yang punya dengki itu bukan. Nah, orang yang ahli surga itu sangat kasih sayang, ya, sangat rendah hati. Itu sifat-sifat ahli. Nah, orang-orang yang memang diciptakan oleh Allah untuk masuk surga, dia dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amalan-amalan penghuni surga. Tidak sombong, tidak kikir, tidak ujub, tidak riya, tidak hasud. Nah itu calon-calon ahli surga itu seperti itu. Nah, tinggal kita kontrol diri kita, hati kita bagaimana, ya. Jangan sampai yang ada di dalam hati kita ini amalan-amalan ahli neraka. Mana amalan ahli neraka sebaliknya? Sombong, itu amalan ahli neraka, sombong. Riya, amalan ahli neraka. Hasud, amalan ahli neraka. Ujub, amalan ahli neraka. Kikir, amalan ahli neraka. Coba kita koreksi diri. Ngenteng, nu ayana nu mana? Sok kendeng. Aya nu mana kira-kira? Lamun aya amalan ahli neraka, buru-buru obati sekarang. Terus obati, jangan sampai amalan ahli neraka yang ada di dalam diri kita. Usahakan amalan ahli agar kita masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Wa man khuliqa linnar yusira li amali ahlin nar. Siapa orang yang diciptakan untuk neraka, Allah itu ciptakan neraka dan penghuninya. Piraku neraka hungkul awan musian. Aya eusina.
neraka jeung nu ngeusian nana, sawarga jeung nu ngeusian nana. Nah, siapa orang yang diciptakan untuk neraka, Allah mudahkan li amali ahli nar, kepada orang tersebut untuk mengerjakan amalan ahli neraka. Nah, tinggal kontrol kita masing, apa yang ada di dalam diri kita, amalan siapa yang ada dalam diri kita ini, pekerjaan siapa, sifat siapa, akhlak siapa, apakah akhlaknya penghuni surga atau sebaliknya akhlaknya penghuni neraka yang ada dalam diri kita. Tinggal kontrol masing-masing. Alhamdulillahnya urang dibabarikan ku Allah, angkat ka pangaosan. Mudah-mudahan ieu teh sing kalebetkeun amal ahli sawarga. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan taufik hidayah kepada kita untuk senantiasa melakukan amal soleh dan dimudahkan untuk melakukan amal soleh zahiran wa batinan, zahiran wa batinan, zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilal marji wal ma'ab.